Orang dulu mengenal wadah atau tempat menyimpan air sekaligus untuk langsung meminumnya sebagai kendi, karena percaya air yang diinapkan di dalam wadah tanah liat tanpa glasur itu bisa menyehatkan tubuh. Kendi digunakan di seluruh wilayah Nusantara sebagai benda keseharian yang standar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DMTV, konsep meminum air pasti sangat berbeda seiring dengan perkembangan zaman. Orang-orang tua yang mendahului kita merasa air yang diminumnya itu sudah pasti menyehatkan, sehingga berani meminum langsung air tanpa penyaring, bukan karena melihat kemasannya atau dispenser macam apa yang dipakai, tapi dengan cara memilih mata air yang dianggap bersih dan belum tercemar. Orang dulu mengenal wadah atau tempat menyimpan air sekaligus untuk langsung meminumnya sebagai kendi, karena percaya air yang diinapkan di dalam wadah tanah liat tanpa glasur itu bisa menyehatkan tubuh. Kendi digunakan di seluruh wilayah Nusantara sebagai benda keseharian yang standar. Selain itu, kendi juga masih digunakan di luar negeri seperti India, Ethiopia, dan negara-negara di mana distribusi air dalam pipa belum ada. Dan jika perkembangan desain menuntut sebuah dispenser yang bisa mendinginkan air, orang justru percaya suhu air kendi yang sejuk namun tidak terlalu dingin bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu. Sebelum dispenser populer, kita harus menyimpan air di dalam sebuah jerigen atau botol dan diletakkan di dalam lemari es. Maka konsep minum air dingin dan bersih adalah membuka lemari es, mengeluarkan botol dan menuangkannya ke dalam gelas. Kini inovasi semakin maju dan terus berkembang. Bermacam-macam tipe dispenser pun bermunculan, bukan sekedar menyimpan dan mendinginkan atau memanaskan, tapi juga menyaring hingga mensterilkan. Yang terakhir adalah semacam alat sterilisasi air minum bernama Purite. Mesin dispenser air minum ditemukan oleh Halsey, Willard Taylor, dan Luther House pada tahun 1906. Faucet air ini kemudian dipatenkan oleh Luther House tahun 1911. Sejak itu, The Halsey Taylor Company and House Sanitary Thinking Faucet & Co. merevolusi proses air minum. Latar belakang didesainnya alat dispensing seperti ini adalah terjadinya wabah tipoid akibat tercemarnya air minum yang membuat ayah House meninggal. Karena itu, tujuan utama didesainnya dispenser air minum adalah untuk menyediakan air minum yang lebih aman atau purified water. Dengan alasan yang serupa, yaitu mencegah penyakit karena tercemarnya air minum, Halsey Willard Taylor kemudian membuat keran atau pancuran air minum untuk anak-anak sekolah di Berkeley, dan ini menjadi keran air minum pertama di dunia. Awalnya, alat dispenser semacam ini hanya menyediakan air dalam suhu kamar. Namun karena permintaan akan air dingin begitu tinggi, maka selanjutnya didesainlah alat dispenser dengan pendingin pada tahun 1938. Karena proses pendinginannya saat itu menggunakan es balok, maka bisa dibayangkan jika mesin dispenser dengan pendingin saat itu sangat besar dan berat. Penurunan suhu air tertentu saat itu dinilai merupakan suatu usaha untuk menjernihkan dan membebaskan air dari bakteri tertentu. Tetapi tetap saja saat itu dispenser tidak didesain dengan metode perlakuan air yang terukur tingkat efektivitasnya dalam membunuh kuman. Berdekade-dekade berikutnya, seiring dengan perkembangan teknologi dan desain, dispenser air minum semakin mengecil, ringan, dan terjangkau. Kini orang per orang, masing-masing rumah tangga bahkan sudah bisa membelinya.
Dalam tahun-tahun terakhir di mana desain dispenser tidak banyak berubah, kini inovasi dalam bidang air minum tidak lagi mengubah konsep atau cara minum, tapi untuk terus memperbaiki cara pemurnian air demi meningkatkan kesehatan masyarakat. Kini hampir di setiap rumah modern orang sudah meminum air lewat alat dispenser seperti ini. Susah sekali membayangkan tidak ada dispenser dalam sebuah rumah. Karena desain galon dan alat dispenser dianggap sering mengganggu keindahan ruangan, desainer interior dan furniture pun sering menyembunyikannya ke dalam lemari built-in atau mendesain sebuah penutup galon. Nah, mitra DMTV, demikian tentang awal mula penggunaan mesin dispenser air hingga dapat secara mudah kita temukan di sekeliling kita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari DMTV. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.